Bapak Ibu, kemudian dalam hadis riwayat Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Nah, ini hadisnya panjang. Aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abu Halah. Ia adalah seorang ahli dalam meriwayatkan sifat Rasulullah. Aku bertanya, ceritakanlah kepadaku bagaimana cara Rasulullah berbicara. Pamanku menjawab, Rasulullah adalah seorang yang banyak mengenyam kesusahan, banyak mendapatkan kesusahan dalam hidupnya. Beliau selalu berfikir, bahkan hampir tidak sempat beristirahat santai. Beliau lebih banyak diam. Beliau tidak bicara kecuali jika perlu saja. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال وفي كل حال، والحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah jadikan kita melaksanakan salat subuh. Bapak Ibu yang mulia, seseorang mengatakan, dulu saya meminta kepada Allah rezeki dan berbagai kenikmatan dunia itu dengan melaksanakan sholat subuh. Tetapi setelah saya belajar tentang rezeki, ternyata sholat subuh itulah rezeki yang paling utama. Maka bersyukur kita akan nikmat sholat subuh ini. Dan apabila kita mensyukurinya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku tambahkan nikmatku. Jika kita bersyukur dengan nikmat sholat subuh ini, Allah tambahkan terus nikmat sholat subuh ini. Setiap hari Allah datangkan kita terus sholat subuh ke masjid. Allah jadikan pikiran kita ini terikat kepada masjid. Allah jadikan ringan langkah kita menuju ke masjid. Walaupun hujan, walaupun capek, walaupun mengantuk, namun tidak menghentikan langkah kita untuk datang ke masjid. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang mensyukuri nikmat sholat subuh ke masjid ini, dan Allah istiqomahkan kita melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajarannya,
Yang terhormat para tokoh masyarakat, Tunku Tigo Sajarangan, Nini Mama alim ulama cadia pandai, kapai tampe batanyo, kapulang tampe kaba barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Jami', tidak disebut nama dan gelar tanpa mengurangi rasa hormat. Insya Allah kita semua mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kepribadian dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan membahas babu kaifa kana kalamu Rasulillah, bab tentang bagaimana cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengabarkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hada walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih. Rasulullah tidak berbicara cepat seperti kalian, tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya itu. Nah, Bapak Ibu, maka Nabi itu bicaranya tidak cepat-cepat, atau bahasa kitanya nyerocos. Capek-capek mau itu kan. Beliau berbicara itu dengan tempo yang pelan dan jelas dan tegas. Nah, ada yang mengeci itu mau dikumu-kumua, ya kan, sehingga orang tidak jalih apa yang disebut. Nah, lengket-lengket di lidahnya itu kata-katanya begitu, sehingga orang tidak bisa. Nah, maka Nabi itu kalau berbicara jelas dan tegas, dan orang yang duduk bersamanya yahfazuhu, bisa menghafal kata-katanya itu. Nah, maka dengan cara bicara Rasulullah inilah para sahabat itu bisa menghafal hadis-hadis yang beliau sampaikan. Nah, sekali dengar saja itu sudah menangkap sahabat, Bapak Ibu. Karena bicara Rasulullah itu jelas, pilihan kata-katanya juga bagus, dan itu memiliki makna yang luar biasa. Inilah lisan orang yang paling mulia di dunia, lisan yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan kebaikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Rasulullah suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Nah, dalam hal-hal yang sangat penting Bapak Ibu, yang perlu untuk dicamkan kepada para sahabat, maka Rasulullah tidak jarang mengulangnya sampai berkali-kali. Ini menunjukkan penegasan, ini menunjukkan bahwa ini hal yang sangat penting. Nah, sama seperti Al-Quran, ya kan? Misal di Al-Quran ada kita baca di Quran surah Al-Infitar, Bapak Ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." 2 kali Allah ulang. Ya kan? "Wa ma adraka ma yaumuddin." "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, 2 kali Allah ulang di situ. Nah, menunjukkan bahwasanya itu
itu hal yang sangat penting, ada pelajaran penting di situ yang mesti kita camkan. Begitupun di Quran surah Al-Insyirah, kan Allah bersabda, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali pengulangan. Menunjukkan itu ada hal yang penting di situ. Ada poin-poin kehidupan yang mesti kita ambil. Maka Rasulullah itu suka mengulang kata-kata yang diucapkannya, itu sampai 3 kali agar dapat dipahami. Maka kita pun tidak masalah Bapak Ibu kalau mau mengulang kata-kata, dan tidak usah pula disebut kalau kawan kau mengulang kata-katanya, nyinyana kawan kau mana. Biasalah hanya menyampaikan Bapak Ibu. Tandanya itu hal penting yang ingin disampaikan. Bapak Ibu, kemudian dalam hadis riwayat Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Ini hadisnya panjang. Aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abu Halah. Ia adalah seorang ahli dalam meriwayatkan sifat Rasulullah. Aku bertanya, ceritakanlah kepadaku bagaimana cara Rasulullah berbicara. Pamanku menjawab, Rasulullah adalah seorang yang banyak mengenyam kesusahan, banyak mendapatkan kesusahan dalam hidupnya. Beliau selalu berfikir, bahkan hampir tidak sempat beristirahat santai. Beliau lebih banyak diam. Beliau tidak bicara kecuali jika perlu saja, membuka dan menutup pembicaraannya dengan menyebut nama Allah. Isi pembicaraannya padat dengan makna, kata-katanya jelas, tiada yang sia-sia dan tiada pula yang kurang dipahami. Beliau tidak berlaku kasar dan tidak pernah menghina. Nikmat Allah dibesarkannya walaupun sedikit. Selain itu, beliau tidak pernah mencaci makanan dan minuman, juga tak pernah memujinya. Tidaklah dunia menjadikannya marah, dan tidak pula beliau marah karena dunia. Bila kebenaran dilanggar, maka tidak ada sesuatu yang mampu menahan amarahnya sampai beliau memenangkan kebenaran itu. Beliau tidak akan marah kalau hanya karena dirinya, dan tidak pula membela diri beliau sendiri. Bila beliau menunjuk sesuatu, beliau tunjuk dengan seluruh tangannya, bukan hanya dengan salah satu jarinya saja. Bila beliau kagum, beliau balikkan tangannya. Bila beliau bercakap-cakap, beliau hubungkan tangannya dan dipukulkannya telapak tangannya yang kanan ke perut ibu jari yang kiri. Bila beliau marah, beliau akan memalingkan wajah, sedangkan bila beliau senang, dipejamkannya matanya. Sebesar-besar ketawanya hanya tersenyum. Bila beliau tertawa, kelihatan manis sekali bagaikan butiran salju. Terlihat gigi beliau yang putih. Bapak Ibu yang mulia, maka dalam hadis ini disampaikan Nabi itu bicaranya kalau perlu saja. Jadi ini yang membuat beliau itu sangat berwibawa Bapak Ibu, tidak pernah asal ngomong, asal bunyi. Yang beliau sampaikan itu pasti yang perlu saja, yang penting saja, sehingga setiap beliau berbicara itu orang mendengarkan dengan seksama. Maka apabila seseorang itu suka berbicara asal-asalan yang tidak penting, pasti orang akan meremehkan dia. Tapi kalau seseorang berbicara yang penting, yang berharga, maka dia pasti akan didengarkan. Dan Nabi itu Bapak Ibu itu selalu membesarkan nikmat Allah, ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menyampaikan tentang nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan dalam kehidupan, sehingga kita bersyukur atasnya. Beliau selalu membuka dan menutup pembicaraannya dengan menyebut nama Allah. Jadi usahawan Bapak Ibu, kalau kita berbicara, iringilah dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah,
Masya Allah, ya kan? Subhanallah. Nah, itu kita iringi kata-kata kita. Jadi jangan sampai pembicaraan kita itu kering dari nama Allah. Nah, ini banyak bercerita selama 1 jam mau tak satu pun menyebut nama Allah. Ya, kering dari menyebut nama Allah, Bapak Ibu. Ini bisa jatuh kepada pembicaraan yang sia-sia jadinya. Dan beliau tidak pernah marah, Nabi itu tidak pernah marah kalau urusan pribadi. Nabi kalau urusan dunia, Bapak Ibu, itu tidak pernah marah. Beliau santai, beliau tenang. Tapi kalau sudah urusan agama yang dilanggar, disitulah beliau marah. Nah, begitu sepatutnya dalam urusan dunia, dalam urusan perut. Nah, kita lebih santai, ya kan? Lebih ringan. Itu kan tabaliyah. Dalam urusan parwi kita bercakap, kita berang-berang. Tapi dalam urusan akhirat kita santai. Anak kita tidak sholat, kita santai. Adik kita, abang kita melanggar perintah Allah, kita santai. Tapi pas urusan parwi kita berang-berang. Tabaliyah, Bapak Ibu. Seharusnya dalam urusan perut, urusan duniawi itu kita lebih ringan, lebih lapang. Nah, namun dalam urusan akhirat justru disitulah kita marah. Begitulah Nabi. Beliau dalam urusan agama, kalau agama sudah dilanggar, baru keluar amarah beliau. Dan marahnya itu tentu bukan marah yang membabi buta, Bapak Ibu. Marah beliau itu beliau tunjukkan bagaimana yang benar. Beliau tegaskan, agar jangan para sahabat beliau sampai melenceng dari ajaran Islam yang benar. Bapak Ibu yang mulia, maka inilah ciri dan sifat bicaranya Rasulullah. Beliau berbicara itu jelas, tidak cepat-cepat, mudah difahami, bahkan mudah dihafal. Kata-katanya pun penuh dengan hikmah, bukan kata-kata yang sia-sia. Semoga kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.